Iya, mungkin kalau teman-teman ngikutin super stock kita yang sebelum-sebelumnya, yang poultry related, kita sering mention bahwa sekarang ini sedang ada pemulihan di sektor poultry. Dan kita melihat bahwa Malindo ini akan menjadi the next play untuk sektor poultry ini. Welcome to Superstock. Hari ini, Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah memilihkan satu saham dari sektor poultry. Perusahaan Malindo Feed Mill dengan kode saham MAIN ini menjadi bahan superstock kita hari ini. Seperti apa saham super pilihan hari ini? Langsung saja kita tanya Emma Fauni, Research Analyst dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Emma. Hai Mbak Alia. Nah, mungkin bisa diceritakan untuk sahabat Mirai Aset, kenapa nih saham MAIN menjadi topik superstock hari ini? Iya, mungkin kalau teman-teman ngikutin super stock kita yang sebelum-sebelumnya, yang poultry related, kita sering mention bahwa sekarang ini sedang ada pemulihan di sektor poultry. Dan kita melihat bahwa Malindo ini akan menjadi the next play untuk sektor poultry ini. Maksudnya juga bisa dikatakan sebagai next superstar ya? Bisa jadi seperti itu, Mbak. Nah, agar sahabat Mirai Aset lebih kenal dengan perusahaan Malindo Feed Mill ini, mungkin bisa diceritakan lini bisnis dari perusahaan ini. Oke, sebenarnya Malindo ini cukup serupa dengan dua kompetitor terbesarnya yang juga listed di Bursa Efek Indonesia, yaitu Charun Pokpan dan Japfa. Mereka ini fokus di bisnis upstream dan juga midstream ya. Jadi 60% dari consolidated revenue-nya itu datangnya dari bisnis pakan ternak, kemudian 16% itu dari segmen breeder dan DOC, kemudian 12% itu dari segmen broiler, ini yang midstream-nya, dan sisanya itu dari segmen downstream atau food processing atau makanan olahan atau ayam karkas seperti itu. Oke, nah tapi MAIN sendiri ini dikatakan sebagai integrator atau bisnis poultry terbesar nih di Indonesia. Seperti apa sih positioningnya MAIN compare ke Japfa ataupun Cepin? Oke, jadi kalau dibandingkan dengan dua kompetitornya tadi, memang skala bisnisnya Malindo ini jauh lebih kecil dibandingkan yang kedua tadi. Kalau kita lihat dari kapasitas produksi, kemudian total aset dan juga penjualan itu masih jauh lebih kecil. Tapi kalau misalnya di industri, Malindo itu merupakan salah satu integrator poultry terbesar yang memiliki kapasitas produksi di sektor hulu ketiga terbesar. Bagaimana komposisi kepemilikan saham di dalam perusahaan ini? 57%-nya itu dimiliki oleh Dragon MET, kemudian 43% sisanya itu dimiliki oleh publik. Dari sektor industri poultry ini adakah update terbaru nih? Oke, jadi memasuki bulan April ini kita lihat harga broiler dan DOC itu masih cukup bagus. Harga broiler itu bahkan meningkat cukup tinggi dibandingkan sepanjang kuartal 1 2021. Kemudian harga DOC sendiri masih termaintain di level yang sama dengan sepanjang first Q 2021. Sekarang ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Nah, bagaimana nih sektor industri apakah terdampak oleh Ramadan dan bagaimana nih terkait persiapan Lebaran nanti? Iya, jadi kalau misalnya di bulan Ramadan sebelum pandemi itu emang biasanya ada seasonality di mana demand-nya itu meningkat dibandingkan bulan-bulan yang tidak Ramadan. Nah, kita juga berekspektasi di tahun ini karena aktivitas masyarakat juga sudah mulai meningkat, kita juga expect akan ada peningkatan demand nih di sepanjang Ramadan ini. Nah, makanya juga kita lihat dari pemerintah sendiri, instruksi Kaleng kan biasanya setiap bulan itu selalu ada ya. Nah, di bulan April ini sendiri belum ada nih instruksi Kaleng lanjutan. Kemungkinan mungkin nggak ada mungkin di bulan ini untuk mengantisipasi kenaikan demand ayam di sepanjang bulan ini. Tapi kita expect mungkin instruksi pengendalian supply ini masih akan berlanjut pasca Ramadan nanti. Kuartal 1 2021 berakhir di 31 Maret kemarin. Ada nggak nih proyeksi bagaimana nih laporan kinerja keuangan dari perusahaan Malindo Feed Mill ini? Oke, kalau kita lihat rata-rata harga broiler di sepanjang kuartal 1 2021 dibandingkan kuartal 4 2020 kemarin itu flat cenderung sedikit lebih baik dibanding kuartal sebelumnya. Okay. Kemudian kalau dari harga DOC kita lihat
jauh lebih tinggi, sekitar 14% lebih tinggi dibandingkan kuartal 4 2020. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan kemungkinan besar laba bersih dari Malindo ini akan jauh lebih baik dibandingkan kuartal 4 ya. 2020 yang kemarin baru rilis yang udah cukup bagus itu gitu. Dan kita melihat akan ada pertumbuhan double digit baik secara Q-on-Q maupun year on year. So we are projecting a very positive result ya untuk kuartal 1 2021 ini. Betul. Nah, bagaimana dengan full year forecast sepanjang 2021 nih, Mak? Iya, kalau di sepanjang first Q 2021-nya sendiri kan harga DOC ini cukup bagus ya. Malah kita lihat rata-rata di kuartal 1 2021 ini merupakan yang tertinggi di sepanjang 6 tahun belakangan. Jadi bisa dikatakan ini harga tertinggi selama 6 tahun yang tadi kamu katakan juga nih kalau terreflect ke net profitnya ya. Iya Mbak, betul. Nah kalau misalnya kita compare ke 2018 deh yang harga waktu itu lagi bagus-bagusnya banget nih untuk DOC. Nah pada saat itu earnings kuartalan Malindo itu mencapai sekitar rata-rata sekitar 70-an miliar per kuartal. Nah untuk tahun ini sendiri kita baru saja mengupgrade earnings estimate untuk Malindo full year itu ada di sekitar 167 miliar. Untuk per kuartalan itu jatuhnya jadi sekitar 40-50-an miliar gitu ya. Berdasarkan data 2018 yang tadi Emma ceritakan, berarti akan ada potential earnings yang lebih tinggi ya di tahun 2021 ini? Betul sekali Mbak, jadi earnings Malindo ini masih ada kemungkinan untuk bisa lebih tinggi dari ini, dari estimate kami yang sekarang apabila harga DOC itu termaintain di level yang sangat tinggi seperti saat ini yaitu ada di sekitar 7 ribuan per ayam. Nah tapi untuk saat ini kami masih memprediksi kemungkinan harga DOC ini bisa normalize ke level 5.000 sampai 6.000 yang mana menurut kami ini juga masih cukup bagus kok untuk industri di harga segini gitu. Jadi kalau ke depannya harga DOC masih bisa termaintain di level ini atau bahkan lebih tinggi lagi dari ini, ada kemungkinan earningsnya Malindo itu bisa lebih baik daripada estimate kami dan juga konsensus saat ini. Selain itu dari manajemen sendiri kita lihat tone-nya juga cukup optimis. Mereka menargetkan pertumbuhan penjualan di tahun ini itu double digit. Selain main catalyst yaitu recovery di sektor poultry, ada story apa lagi nih untuk main? Iya, jadi saat ini Malindo itu masih terus berekspansi. Yang terdekat itu sekarang Malindo sedang membangun rumah potong ayam pertama milik Malindo yang ditargetkan akan mulai beroperasi di sekitar akhir tahun 2021 ini atau sekitar awal Januari 2022. Dan ditargetkan kapasitas produksi dari rumah potong ayam ini sekitar 2.000 ayam per jam. Kami yakin ekspansi di sektor downstream ini akan bisa meningkatkan integrasi vertikal dan meningkatkan efisiensi Malindo secara keseluruhan. Selain itu, Malindo saat ini juga sedang dalam proses pembangunan silo untuk segmen pakan ternak di Sumatera. Dan menariknya lagi, pakan ternak Malindo ini baru saja memperoleh penghargaan dari PBB berkaitan dengan lingkungan dan efisiensi. So a good side-nya nih dari sisi earnings ya kita bisa melihat projection yang positif. Tapi bagaimana dengan valuasi saham ini sendiri nih, Mak? Saat ini sampai penutupan per tanggal 16 April 2021, Malindo itu diperdagangkan di PI 2021 sebesar 12,8 kali. Rekomendasi kami saat ini masih ada di trading buy. Kami melihat valuasi Malindo saat ini masih cukup undemanding ya, apalagi melihat potensi pertumbuhan yang sangat tinggi yang bisa ditawarkan oleh Malindo. Jadi banyak sekali nih ya sebenarnya positive story dari Malindo sendiri nih. Tapi sebagai investor kan kita tetap harus waspada. Ada nggak nih downside risk-nya? Risikonya, Malindo ini merupakan saham small cap ya, di mana kapitalisasi pasarnya itu sekitar 2 triliunan. Tapi walaupun termasuk saham small cap, kita memperhatikan likuiditas sahamnya itu sudah meningkat sejak pertengahan tahun 2018. Kemudian dari segi earnings, kita melihat memang Malindo ini memiliki volatilitas earnings yang lebih tinggi dibandingkan peers-nya. Tapi ini juga yang menjadi potensi di saat recovery seperti ini, Malindo bisa menawarkan pertumbuhan yang lebih agresif dibandingkan kompetitornya. Oke baik, terima kasih banyak nih ya Emma atas analisa beserta insight saham Malindo Feedmill-nya. Sama-sama Mbak Alia. Semoga analisa dan report yang telah disiapkan oleh tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia dapat membantu sahabat Mirai Aset menentukan apakah saham main layak diinvestasikan. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan tetap happy cuan!